sebaiknya kamu jangan terlalu percaya sama suami kamu. Sekali-sekali kamu minta deh dikenalkan sama yang namanya siapa? Belanda Depok itu. Bisa-bisa itu cuma dijadikan alasan supaya dia bisa pergi sendiri, Vel. Kaget ya? Lihat bekas lipstik di pundak baju saya. Itu lipstik istrinya si Belanda Depok. Tadi malam dia ikut makan. Kamu gak pernah cerita kalau relasi kamu itu punya istri. Tadinya aku juga nggak tahu. Kalau aku tahu dia bawa istri, aku nggak ngasih kamu pergi dengan teman-teman kamu. Tiba-tiba aja dia datang. Dia bilang sih mau liburan. Aku rasa dia kangen dengan suaminya. Terus gimana ceritanya lipstik ini bisa ada di pundak kamu? Oh, waktu selesai makan, saya mau anterin mereka pulang. Lalu tiba-tiba temannya si Belanda Depok datang. Kelihatannya mereka ngobrolnya agak serius. Istrinya kan bengong tuh. Ngajakin aku lihat butik-butik di hotel. Ya aku temenin, waktu jalan tiba-tiba kakinya kesandung. Nah ini nih akibatnya karena kepalanya jatuhnya ke sini waktu itu. Kamu kok gak cerita tadi malam ke saya? Vel, gimana aku mau cerita? Tadi malam aku pulang udah capek. Waktu aku mau lihat kamu juga, kamu kelihatannya udah capek banget. Tadi pagi aku mau kasih tahu kamu, kamunya masih tidur. Sorry, saya gak ada maksud menginterogasi kamu. Tapi sebagai istri, saya kan berhak tahu. Gimana pun saya percaya sama kamu. Saya gak mau kamu merusak kepercayaan saya. Gak apa-apa. Itu hak kamu sebagai istri. Kalau aku di posisi kamu, pasti aku melakukan hal yang sama juga. Sekarang aku pengen tahu, gimana acara makan malam kamu sama Siska, sama Mona? Lucu. Siska bilang dia ngeliat kamu jalan sama cewek di luar tempat kita makan. Terus yang ngotot bilang, gak mungkin. Anehnya, aku memang makan malam sama istrinya si Belanda Depok. Lucu ya, Vel. Kita dalam satu hotel, tapi kok gak bisa ketemu ya? Tapi nanti kalau kamu punya waktu, aku akan kenalkan sama istrinya si Belanda Depok. Kalian tuh banyak persamaan. Sama-sama masih muda, sama-sama cantik, dan masing-masing kalian belum punya anak. Menurut dokter, gak ada masalah dengan kondisi saya. Mungkin hanya karena... Udah. Gak apa-apa. Suatu saat nanti kalau memang sudah waktunya, Tuhan pasti akan memberkati kita dan anak-anak. Sekarang Halo? Halo, Siska. Ini saya Velia. Saya cuma mau bilang, yang tadi malam kamu lihat itu bener, Teddy. Dia lagi nganterin istri si Belanda Depok itu jalan-jalan di sekitar hotel. Ternyata dia makan juga di restoran yang sama dengan kita. Istri relasi suami kamu cantik loh. Iya sih, Teddy bilang dia mau ngenalin dia ke saya kok. Kamu punya waktu nggak? Kita makan siang yuk sambil ngobrol. Soalnya kan suasana tadi malam jadi nggak enak. Karena si Mona tela begitu sih. Aduh, jangan hari ini ya. Soalnya saya sudah ada janji sama Mama. Tanggal begini kamu sudah ngirim uang bulanan. Sekarang kan semua serba mahal. Belum lagi keperluan kuliahnya Tina yang jadi naik. Nah, jadi sekarang saya nganter uang ke Mama sebulan 2 kali. Suami kamu tahu? Ini justru kemauannya Teddy. Teddy selalu bilang, pernikahan itu bukan hanya menyangkut 2 orang, tapi mempertemukan 2 keluarga. Nah, makanya dia merasa bertanggung jawab atas keluarga saya. Memenuhi semua kebutuhan Mama dan Tina. Nggak salah dong. Kalau saya selalu bilang, di antara kita bertiga, kamulah yang paling beruntung. Saya nggak bisa bilang begitu. Tapi yang jelas, kami sekeluarga merasa beruntung karena mempunyai suami seperti Teddy. Oke deh ya, soalnya saya mesti berangkat nih ke rumah Mama. Ya udah, kamu berangkat sekarang deh.
Jangan biarkan mama kamu nunggu lama. Kasian kan? Yuk, bye. Mbak Felia. Halo, Tin. Mau kemana kamu? Biasa kuliah. Sorry nih Mbak, saya harus berangkat sekarang. Udah hampir telat. Ya udah, nih untuk kamu. Sih. Mama lagi ngapain? Biasa lagi beres-beres di dalam. Ya udah, hati-hati ya, ntar kamu terlambat lagi. Dah. Bye. Kapan saya bisa hidup kayak Mbak Felia? Saya sempat ketemu kok, Mah. Malah sempat ngobrol sedikit sama dia. Oh ya, syukur deh kalau gitu. Dari tadi dia nungguin kamu. Kangen katanya. Kangen sama saya sih sedikit, Mah. Tapi kangen sama amplopnya Teddy. Mah, ini ada titipan dari Mas Teddy. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Seharusnya yang berhak mendapat ucapan dari Mama, Mas Teddy ya. Ya Mama juga suka telepon dia kok. Orang yang terlahir sebagai pemberi seperti Mas Teddy itu, tangan dan hatinya selalu terbuka untuk memberi. Walaupun suatu saat tangannya kosong, tapi hatinya pasti penuh dengan kebaikan yang akan dia berikan kepada orang lain. Kok dari tadi yang dipuji, Teddy terus sih, Mah. Sekali-sekali, Felia dong, Mah. Apa ya pujian buat kamu? Kamu pintar cari jodoh. Gitu dong, Mah. Makasih ya, Mama. Kamu cantik abisnya. Terus kabar si Siska sama si Mona gimana? Kayaknya udah lama deh kamu nggak ngajak mereka ke sini. Kalau Siska sih biasa-biasa aja, Mah. Ya, paling-paling cuma ada masalah dalam rumah tangganya. Tapi kalau Mona, masalahnya makin ruwet, Mah. Apalagi sekarang-sekarang ini dia malah suka minum. Mona, ini aku Siska. Kamu bisa pergi nggak siang ini? Kita keluar yuk. Siska, Loh, kok suara kamu jadi aneh sih? Kamu minum lagi ya? maafin saya. Saya harus pergi sekarang. Selamat tinggal, Siska. Mona, apa maksud kamu? Mona? 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 Jangan-jangan dia mau bunuh diri lagi. Mona sekarang susah diajak bicara, Mah. Malah kelihatannya sekarang dia sudah apatis. Halo, Siska?
Aku takut nih Mona bunuh diri. Yang bener kamu. Iya, barusan aku telepon ke rumahnya. Masa dia mengucapkan minta maaf lah, selamat tinggal. Ya udah, sekarang saya ke rumahnya. Mendingan kamu cepet telepon dokter ya. Ya udah. Mona kelihatannya mau bunuh diri. Saya mesti sekarang mah. Ya udah mah. Siska. Selamat tinggal, Feli. Selamat tinggal, Siska. Maafkan semua kesalahan saya. Doakan ke depan di Allah saya. Oh, ya Tuhan. Mana? Bersabarlah, Bu. Bisa saya minta suratnya? Silakan, Pak. Saya minta kedatangan Anda besok di kantor kami. Selamat siang. Halo? Mona udah nggak ada, Ma. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aduh, terus kamu di mana sekarang? Velia di jalan, Ma. Baru mau pulang. Tapi kamu hati-hati ya, nak ya. Iya, Ma. Udah, Mama. Nasib kami hampir sama. Saya benar-benar merasa kehilangan. Bukan cuma kamu yang merasa kehilangan. Saya juga begitu. Kita kan bertiga bersahabat sejak kecil. Waktu 6 bulan lalu kita ketemu, setelah lama berpisah. Saya rasa kita akan mengalami masa-masa indah seperti dulu. Saya juga merasa begitu. Keindahan itu saya harapkan bisa menutupi semua penderitaan selama ini. Tapi sekarang satu di antara kita telah pergi. Saya harapkan keputusasaan seperti yang dialami Mona tidak menimpa diri saya. Jangan bicara begitu, Sis.
Cukup satu orang saja yang menyelesaikan masalah dengan cara yang salah. Sis, saya tidak rela kalau kamu melakukan kebodohan seperti Mona. Doakan aku, Vel. Semoga aku kuat menghadapi semua cobaan dalam kehidupan ini. Pasti. Seharusnya Aldi dijebloskan ke penjara. Saya sependapat dengan kamu. Kebiadabannya telah mengiringi Mona ke kematian. Secara tidak langsung, dia telah membunuh Mona. Kenapa, Vel? Mona meninggal. Kenapa dia? Hah? Bunuh diri. Ampun, kok begitu nekat? Sebelum meninggal, dia sempat nulis surat. Dia bilang, hidup ini udah gak ada artinya. Dia udah gak takut lagi untuk menghadapi kematian. Kasihan Mona, dia masih terlalu muda. Udah, Vel. Vel, serahkan semuanya sama Tuhan. Hidup mati manusia itu di tangan Tuhan. Sudah, Velia. Kamu harus bisa merelakan kepergiannya Mona. Tangismu itu malah akan menggelisahkan arwahnya loh. Saya cuma kesian mengingat nasibnya, Ma. Dia itu hanya anak yatim piatu. Dia gak punya siapa-siapa di dunia ini, Ma. Suaminya yang seharusnya menjadi tempat bersandar nasibnya, ternyata kelakuannya melebihi daripada iblis. Ya, tapi seharusnya dia tidak mengambil jalan pintas seperti itu. Karena walau bagaimanapun bunuh diri itu adalah dosa. Dia kan bisa aja dong minta tolong sama kamu atau Siska. Kalian kan bersahabat dari kecil. Malah sampai sekarang juga Mama lihat kalian masih seperti dulu. Kita berdua udah berusaha, Ma, meyakinkan dia. Tapi Mona selalu bilang gak mau ngerepotin saya dan Siska. Setiap manusia itu punya garis kehidupan masing-masing. Tapi kenapa mesti Mona, Ma, yang memperoleh garis kehidupan yang paling suram? Mama tidak bisa menjawab. Dan Mama rasa juga semua orang gak akan ada yang bisa. Tuhan itu memiliki rahasia yang di luar batas cakrawala pemikiran manusia. Ma, kalau ada Romi bilang nggak ada. Kenapa? Males ah, dia mau ngajak saya nonton. Halo? Oh, Romi. Tina baru pergi tuh. Tante nggak tahu kemana. Iya, habis nggak bilang. Iya, Tante sampaikan ya. Yuk. Tin, kenapa sih kamu nggak suka sama dia? Mama kan tahu dia baik, pinter, rajin. Terus terang Mama suka loh sama dia. Kalau Mama suka, Mama aja yang pacaran sama dia. Ah, Mama nggak tahu dari mana dia punya pikiran seperti itu. ada Mbak Velia. Kok Mama nggak bilang-bilang sih ada Mbak Velia? Mbak baru aja datang kok. Mbak, saya turut berduka cita ya atas meninggalnya Mbak Mona. Terima kasih. Tapi sekarang duka Mbak bertambah loh setelah mendengar omongan kamu ke Mama barusan. Habisnya Mama sih Mbak, sepertinya memaksa supaya saya pacaran sama Romi.
orang tua tuh punya feeling apa yang baik buat anaknya. Waktu Mbak mau menikah dengan Mas Teddy, itu juga ngikutin feeling Mama. Mbak, kalau saya juga dijodohin sama orang yang sekaya Mas Teddy, ya saya juga nggak nolak, Mbak. Lah, ini Romi. Nggak ada apa-apanya. Paling apa sih, Mbak? Dia cuma bisa menjanjikan saya impian masa depan yang nggak mungkin ada jelas-jelasnya. Mbak menikah dengan Mas Teddy itu bukan karena uang. Waktu kami pacaran dulu, dia belum ada apa-apanya. Malahan waktu itu banyak anak orang kaya yang naksir sama Mbak. Mama juga selalu mengingatkan mbakmu supaya lebih setia lagi kepada Mas Teddy-nya, iya kan? Anggap aja itu cuma kebetulan. Tina, Mbak, kebetulan aja Mas Teddy bernasib baik. Kalau misalnya feeling Mama meleset gimana? Mama paling nggak bisa bilang apa-apa kan? Kecuali bilang, maaf ya, Mama salah pilih buat kamu. Tin, seandainya Mas Teddy tidak sekaya sekarang, atau seandainya hidup kami pas-pasan, Mbak tidak akan menyesal. Karena kami menikah berdasarkan cinta. Dulu orang bisa menikah karena dijodohkan sama orang tua. Lalu mereka bilang, cinta bisa datang belakangan. Betul. Tapi sekarang ada sedikit modifikasi, Mbak, dalam teori lama itu. Sekarang orang bisa menikah karena dijodohkan oleh uang. Lalu cinta bisa belakangan menyusul. Kamu dapat pelajaran dari mana sih? Kok bisa materialistis begitu? Ya dari kenyataan dong, Mbak. Makanya saya percaya benar sama apa yang dibilang oleh Siti Urlina. Hepeng dona mangatur nagarahon. Arti sempitnya, uang yang mengatur negara. Arti luasnya, dunia bisa berputar karena uang. Tin, Mbak kan baru saja kehilangan sahabat, Mbak Mona. Ternyata kekayaan suaminya tidak membuat dia jadi bahagia. Seorang suami yang merasa bisa membeli perempuan dengan kekayaannya justru bisa bertindak sewenang-wenang. Sorry ya, Mbak. Tapi Mbak Mona bisa bernasib begitu. Karena ulah dia sendiri sih. Salah sendiri dia nggak bisa menguasai Mas Aldi. Kalau menurut Tina, Mas Aldi nggak mungkin sejahat itu, Sorry, saya udah dijemput, Mbak. Siapa? Tiur sama pacarnya, Mah. Saya pergi dulu ya, Mbak. Maaf ya, Mbak, jangan tersinggung. Saya jadi prihatin mah ngeliat Tina sekarang. Kok bisa-bisanya dia bilang orang seperti Aldi itu nggak jahat. Apa kabar? Hendro, baik dong. Saya baru dengar tentang istri kamu. Saya ikut berduka cita. Mau minum apa? Bir boleh? Mas, minta birnya satu ya. Hendro. Seharusnya kamu melakukan tos buat saya. Untuk apa? Untuk apa? Karena saya sudah bebas dari perempuan bego yang selama ini menggayuti hidup saya. Aldi, saya masih ingat sewaktu kamu mengeluh bahwa sebagai suami, kamu merasa rendah diri setiap kamu berada berdua di tempat tidur bersama istri kamu. Karena kamu tidak bisa memberikan kepuasan terhadap dia. Sekarang saya merasa bahwa kamu telah mengiring dia ke kematian atas balas dendam kelemahan kamu. Bro, apapun yang kamu bilang, saya tetap bergembira. Karena saya sudah bebas dari dia. Sekarang kamu bebas dari Mona. Tapi kamu tidak akan bebas dari kelemahan kamu selagi kamu tidak berusaha untuk menyembuhkan kelemahan kamu itu. Dengan minuman ini, saya bisa menaklukkan siapa saja. Aldi, saya akan pernah bilang, minuman hanya membantu kamu sesaat. Tapi perlahan dan pasti, minuman akan menghancurkan kamu.
Selamat malam. Mas, orang nggak punya duit selalu menggunakan falsafah buat menutupi kemiskinannya. Tambah lagi, Pak? Boleh, boleh. Halo, sayang. Hai. Saya tahu. Pasti masih mikirin Mona. Saya sedih mengingat Mona dengan masa lalunya. Dan saya tambah sedih melihat Tina memandang masa depannya. Ada apa dengan Tina? Dia ingin menikah bukan berdasarkan cinta, tapi melainkan harta. Mungkin dia berpikir praktis. Itu bukan pikiran yang praktis. Dia ingin mengambil jalan pintas, tapi bisa menyesatkan. Ya udah, kalau gitu aku coba bicara dengan Tina. Kamu tahu kan dia masih kecil, belum ngerti apa-apa. Kamu jangan khawatir, ya? Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Velia dan suaminya. Mereka telah membantu kita hidup, mereka telah membiayai sekolah saya. Tapi bukan berarti Mbak Velia bisa bebas mengatur kehidupan saya dong, Mah. Saya kan juga punya kehidupan sendiri, dan saya juga punya rencana masa depan sendiri, Mah. Mbak Velia tidak bermaksud mengatur hidup kamu. Dia hanya seperti Mama, menginginkan yang terbaik untuk kamu. Mah, yang terbaik buat saya adalah suami yang kaya. Punya banyak uang, yang bisa bawa saya kemana-mana. Mama tahu nggak sih, cuma uang mah yang bisa bikin orang seneng. Tina, uang memang bisa membeli kesenangan, tapi tidak membeli kebahagiaan. Hah. Kesenangan itu sifatnya hanya sementara, tapi kebahagiaan mampu bertahan lama. Tiap generasi kan punya cara berpikir dan cara penilaian masing-masing dong, Mah. Itu kuno. Mama tahu. Tapi ada satu hal yang Mama nggak ngerti, Mah. Bahwa generasi Mama adalah generasi yang nerima aja. Yang berserah diri pada nasib. Lain dong, Mah, sama generasi Tina. Generasi Tina tuh adalah generasi yang menyerahkan diri pada keuletan dan pertimbangan logika, Mah. Tapi ada satu hal yang mungkin kamu belum tahu. Dalam generasi manapun, wanita itu selalu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Cinta. Wanita juga membutuhkan uang, Mah. Kamu masih terganggu ya dengan omongan Tina? Enggak. Saya cuma lagi mikir aja gimana caranya mau ganggu suami saya yang tercinta. Sekarang ini mental saya sedang labil. Saya butuh dukungan. Saya pengen setelah kamu pulang kerja nanti, kamu nemenin saya. Tapi sayangnya hari ini hari Senin. Memangnya kenapa? Nanti kalau saya pulang kerja, kita kan bisa sama-sama. Mana mungkin. Kamu pasti pulang terlambat. Kamu pasti nemenin relasi kamu. Ya kan? Udah, bicara nggak usah muter-muter. Bilang aja kalau kamu kenal sama relasi saya sama istrinya, ya kan? Tapi saya takut nanti ganggu acara kamu. Itu kan acara rutin. Senin lalu saya ajak kamu kenalan dengan dia. Kamu yang batalin. Iya, tapi nanti malam saya pengen deket sama kamu. Oke. Nanti malam saya jemput kamu jam 7. Jadi kamu siap-siap. Makasih ya. Yang cantik. Kemarin saya ke depan.
Kamu kelihatannya resah sekali. Kenapa? Istri kamu tahu tentang kita? Enggak. Cuma nanti malam saya nggak bisa ketemu kamu. Karena Feli ajak saya makan malam. Nggak apa-apa kok. Saya ngerti posisi saya. Sorry ya. Dad, sungguh nggak apa-apa kok. Terima kasih kalau kamu mau ngerti. Tapi aku ngerasa nggak enak sama kamu. Kamu tahu nggak apa yang dilakukan oleh wanita untuk bisa tetap bersama dengan pria yang dicintai? Nggak tahu. Dia akan membatasi pengetahuannya dan mempertebal pengertiannya. Karena biasanya pria selalu merasa jauh lebih tahu, tapi sedikit pengertiannya. Apa yang harus saya lakukan untuk menembus kesalahan saya? Saya akan merasa bersalah jika kamu tidak mau menerima apa-apa. Oke, kalau kamu maksa, kamu ingat nggak gaun hitam yang ada emas di sininya yang kita lihat waktu jalan-jalan di butik minggu lalu? Oh, itu saya ingat. Kamu mau? Oke. Halo, selamat siang. Ya, Andre di sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Dre, itu gaun hitam yang ada di etalase kamu yang hari Senin saya lihat, yang ada emasnya masih ada nggak? Oh, gaun hitam itu masih ada. Ya, dalam moneter begini, kayaknya bisnis kurang lancar ya, Pak ya? Oke, kalau gitu aku mau pesan satu lagi yang warna putih, yang menurut kamu paling bagus lah, sesuai selera kamu. Tapi tolong dikirimkan ke alamat yang berbeda ya. Ini ada alamatnya. Oh, sebentar ya. Koko, coba tolong ambil kertas sama pulpen. Tolong aku ya. Ko, cepat Ko. Cepat. Ya, makasih aku. Yang hitam saya kirim kemana, Pak? Oh iya. Maaf Pak, ke jalan apa? Oh iya. Kalau yang putihnya kemana? Oh, Jalan Margonda. Oh, oke deh Pak, semuanya beres. Cepatnya akan saya antar. Ya Pak ya. Makasih ya Pak. Makasih Andre. Silakan. Ada apa sih, Ted? Di telepon tadi sepertinya ada yang sangat penting. Kamu harus bantu saya malam ini. Saya mau makan malam dengan istri saya. Kamu temanin saya. Saya paham sekarang. Baik, saya siap. Tapi sekarang saya harus berperan menjadi apa? Kamu jadi relasi dagang saya. Si Belanda Depok yang warga negara Malaysia. Tunggu. Masih ada satu lagi. Kalau istri saya tanya, mana istri kamu, bilang istri kamu masih di Bali liburan. Dan langsung terbang ke Malaysia, nggak ke Jakarta lagi. Ya. Oke. Tenang saja. Tapi ada imbalannya. Kamu harus siap-siap menjadi rekan bisnis saya di perusahaan saya di Singapura nanti. Bagaimana? Oke? Kalau itu gampang lah, bisa diatur. Oke, deal. Sebentar ya. Halo? Vel, aku. Sebentar lagi nanti ada yang antarkan gaun putih yang seksi. Buat kamu pakai nanti malam. Iya, kebetulan saya nggak kemana-mana kok. Makasih sayang ya. Sampai ketemu ya. Oke, bye. Bye.
Selamat siang. Siang, Ibunya ada? Ibu Angginya sedang mandi. Oh, kalau gitu tolong tanda tangan di sini ya. Sorry. Ya. Ya. Ini tolong kasihkan sama ibu ya. Iya, terima kasih. Yuk, sama-sama. Loh, kok Ini Buti kenapa jadi sembrono kayak gini sih? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.